Bismillah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini melanjutkan kajian rutin pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah amal yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Pada pekan yang lalu kita membacakan hadis yang ke-16, hadis yang ke-16 yang berkaitan dengan masalah iman dan istiqamah, yang mana seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, "Qul amantu billah fastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan hendaklah engkau istiqamah dengan keimanan tersebut. Berbicara tentang masalah istiqamah, pada pekan yang lalu sudah kita bahas makna dari istiqamah, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya dan manfaat, keutamaan daripada istiqamah. Kemudian terakhir kita sebutkan jalan cara supaya kita bisa menegakkan keistiqomahan dalam hidup dan kehidupan kita beragama. Dan ini akan kita lengkapi karena pada pekan yang lalu masih belum lengkap cara untuk menegakkan keistiqomahan dalam hidup dan kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 perkara yang besar bagaimana cara kita untuk menegakkan keistiqomahan dalam hidup kita, agar kita senantiasa berada di atas kebaikan dan kesolehan. Kebaikan dan kesolehan tersebut sampai kematian datang kepada kita. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa kita lakukan dan kita usahakan agar kita bisa istiqamah adalah yaitu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena bergaul dengan orang-orang yang saleh adalah merupakan sebuah kehormatan. Dan siapapun yang dia mendapatkan teman, sahabat dari kalangan orang-orang yang saleh, maka insya Allah itu menunjukkan tentang kesolehan dia. Karena biasanya sesuatu yang baik akan dekat dengan sesuatu yang baik, dan juga sesuatu yang buruk juga akan dekat dengan sesuatu yang buruk. Adapun hadis yang berkaitan dengan bagaimana perintah Nabi, anjuran Nabi
sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini banyak sekali pesan-pesan para ulama dari kalangan salaf terdahulu, dimulai dari para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya. Sebagaimana juga realita yang kita hadapi, bahwasanya kesolehan itu bisa muncul karena disebabkan kepada siapa dia berteman. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, agar kita bisa istiqamah adalah yaitu senantiasa menghadiri majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Karena di majelis ilmu, di majelis ta'lim yang diadakan di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain, itu adalah merupakan siraman untuk hati kita. Nasihat yang disampaikan itu adalah vitamin, nutrisi yang diperlukan oleh setiap jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita ini kering, gersang, kalau hati kita ini merasa gundah gulana, galau dan lain sebagainya, maka obatnya adalah nilai-nilai keimanan. Dan nilai keimanan ini dapat kita peroleh dengan ilmu-ilmu yang kita dengar, ilmu-ilmu yang kita simak, nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Maka dia akan dapat menyuburkan hati. Ya, akan dapat menyuburkan hati. Dan Nabi SAW itu pernah memberikan permisalan, ya, terhadap hati yang menerima nasihat, terhadap hati yang menerima ilmu dan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang dia seperti tanah yang terkena air hujan, lalu tanah tersebut bisa menyerap air. Dan tidak hanya dia sekedar menyerap air, tapi dia juga mampu untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Artinya hati yang mendengarkan kalam Allah, hati yang mendengarkan nasihat dan ilmu serta hidayah, hati yang menerima, dia serap ilmu itu, lalu dia berupaya untuk dia amalkan dalam hidup dan kehidupannya. Dan bahkan tidak hanya itu, dia berupaya memberikan manfaat kepada orang lain, disebarkan, diajarkan, disampaikan kepada manusia. Jadi kebaikan itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini adalah hati yang sangat baik dan hati yang penuh dengan keimanan dan kesolehan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, diharapkan dengan majelis-majelis ta'lim yang kita hadiri itu menghidupkan hati kita, dan itulah tujuan kita. Jangan ada tujuan lain ketika kita menghadiri majelis ta'lim, kajian-kajian ilmu. Kita datang ke majelis ta'lim, ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah, agar hati kita ini khudu, khusyuk, ikhlas, agar hati kita ini senantiasa hidup, agar jiwa kita ini senantiasa dibangkitkan dengan nilai-nilai kebaikan dan seterusnya. Ya, itu tujuan kita, tidak ada tujuan yang lain. Ya, dan itu kita usahakan dan selalu kita upayakan menghadiri kajian-kajian ilmu. Ya, ada kisah yang menarik para jamaah. Ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Hanzalah ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya tugas sebagai juru tulis terhadap surat-surat yang disampaikan oleh Nabi kepada para raja, atau ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi, lalu beliau sebagai juru tulisnya. Hanzalah ini satu saat beliau berkisah, aku pernah didatangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kepada Hanzalah, apa kabarmu? Apa yang sedang engkau rasakan sekarang? Bagaimana keadaanmu? Biasa ketemu sesama muslim, ketemu sesama saudara kita, dan itu bukan basa-basi. Itu adalah bagian di antara kebiasaan para salaf, menanyakan kebiasaan, keadaan, menanyakan tentang kabarnya seperti apa. Ya, dan itu boleh untuk kita sampaikan kepada saudara kita, kepada kawan kita pada saat kita ketemu. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, bagaimana keadaannya? Baik, dan seterusnya. Lalu Hanzalah
ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar, dia mengatakan, Hanzalah sekarang sudah menjadi munafik. Hanzalah sekarang sudah menjadi munafik. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq heran, kenapa Hanzalah mengatakan demikian? Wa malaka ya Hanzalah, apa yang menimpamu, apa yang terjadi sehingga engkau mengatakan demikian, wahai Hanzalah? Dia mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana Hanzalah tidak jadi munafik? Kalau seandainya saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi dalam majlisnya, dalam kajiannya, dalam ilmu yang disampaikan dan nasihat yang disampaikan, Hanzalah ini merasa dunia ini adalah sesuatu yang kerdil, sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya. Akhirat itu adalah sesuatu yang utama. Kalau Nabi bicara tentang surga, seolah-olah surga di depan mata. Kalau seandainya Nabi bicara tentang neraka, seolah-olah neraka sudah di hadapan mata. Hati ini begitu khusyuk. Tapi begitu saya pulang, berkumpul dengan anak dan istri, berkumpul dengan keluarga, itu yang tadi sudah lupa semua sudah. Lupa dengan surga, lupa dengan neraka. Lalu sibuk dengan keluarga, anak, istri dan lain sebagainya. Itulah yang saya alami. Sebenarnya ini bukan karakter munafik, ya. Tapi sahabat itu kalau merasa ada sesuatu yang nampaknya tidak menyamankan hati, nampaknya mereka lihat ada kegoyahan, perubahan yang awalnya baik lalu berkurang, mereka anggap itu sesuatu yang besar. Mereka anggap itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang bukan main-main. Itulah mereka para sahabat. Ya, mungkin sangat beda dengan kita. Kadang-kadang kita biasa-biasa aja. Ya, bahkan turun iman itu dengan sangat terang, bermaksiat kepada Allah santai aja. Ah, besok ya naik dia. Ya, nanti bisa ditambah tuh. Tidak masalah. Aku masih mukmin, aku masih insyaallah tetap masih baik. Jadi banyak kita merasa aman. Ya, para sahabat demikian perasaan-perasaan mereka. Mendapatkan sesuatu dari nilai kebaikan dan keimanan sudah mulai goyang. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Ya Hanzalah, saya pun sama juga seperti antum. Begitulah juga yang saya rasakan. Ternyata Abu Bakar pun sama. Dan itu atas dasar pengakuan beliau. Ya, akhirnya gimana nih? Bagus kita mendatangi Nabi. Kita tanya langsung kepada Rasul tentang keadaan dan bagaimana perasaan-perasaan kita tentang kasus ini. Lalu mereka berdua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu mereka katakan, ya Rasulullah, kami kalau seandainya berada di sisimu, dalam majlismu, dalam kajianmu, dalam nasihatmu, hati ini begitu khusyuk, hati ini begitu khudu'. Ya, sehingga dunia itu anggap di pandangan kami sesuatu yang hampir tidak ada. Kami menganggap akhirat itu sesuatu yang besar. Tapi tadi itu, kalau seandainya kembali ke keluarga, ke anak, istri, kami sudah sibuk, lupa dengan semuanya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, kalau seandainya dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian, wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, keadaan kalian senantiasa kontinu, keadaan kalian senantiasa kontinu, hati kalian sebagaimana kalian bersama aku, hati kalian senantiasa khusyuk sebagaimana kalian bersama aku, itu nanti akan bakal datang malaikat dari langit turun menyalami kalian, mengucapkan selamat, hebat benar kalian nih. Ya, kalau seandainya kalian memang kontinu seperti itu, baik bersama aku ataupun tidak, baik dalam majlisku ataupun kalian pulang dengan keluarga, malaikat akan turun menyampaikan selamat dan menyampaikan salam-salam dan menyalami kalian karena kehebatan iman kalian. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah terkadang yang ini dan terkadang yang itu. Artinya kadang-kadang segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Kadang-kadang hati kita khusyuk,
Kadang-kadang hati kita disibukkan dengan keluarga, kadang-kadang disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan aktivitas dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang juga naik lagi. Itulah fungsinya kenapa kita harus rutin ngaji, rutin kajian. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk continue tadi, senantiasa dalam keadaan keistiqomahan, senantiasa selalu diingatkan. Sebenarnya tidak cukup sebulan sekali, apalagi sebulan tidak lalu, ataupun 3 bulan sekali, atau setahun sekali nunggu tabligh akbar. Ya, itu sangat-sangat tidak cukup. Orang-orang sekelas Abu Bakar, sekelas Hanzalah yang dekat dengan Nabi, begitu hati mereka yang hampir tiap hari bermajlis bersama Nabi, hampir setiap hari dan setiap saat mereka mendengarkan kalam Nabi, menyaksikan sosok Nabi, menyaksikan kesolehan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka begitu. Ya, kalau mereka begitu, maka bagaimana dengan keadaan kita? Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita sangat-sangat perlu untuk senantiasa terikat hati kita di rumah-rumah Allah untuk mendengarkan kalam-kalam Allah dan ilmu dan nasihat, agar hati kita senantiasa dicas, ya, selalu diberikan nilai-nilai kebaikan dan kesolehan, dan diingatkan terhadap hal-hal yang terlalai, selalu diingatkan terhadap hal-hal yang terkurang. Itu diantara cara kita supaya kita bisa istiqamah dalam kebaikan. Pada jamaah yang dirahmati Allah, tinggal nanti kita mengatur waktu, mengatur jadwal, mengatur kesibukan. Cuman itu kadang-kadang sebagian orang ini bukan sibuk, tapi pura-pura sibuk atau sok sibuk. Ya, pura-pura sibuk atau sok sibuk. Padahal dia tidak sibuk. Sesibuk apa sih dia sampai dia belajar pun tidak sempat. Ya, kajian seminggu sekali pun juga tidak sempat. Tidak sempat saya seminggu sekali. Udahlah sebulan sekali lah. Waduh, gimana ya? Ya, cobalah nanti lihat keadaan lah. Hilang juga, tidak ada juga. 2 bulan sekali lah, tidak bisa juga. Sibuk sudah. Nah, ini masalah. Dan ini satu problem yang harus benar-benar kita lihat diri kita. Kalau seandainya kita termasuk orang yang demikian, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, para jamaah, di antara cara supaya kita bisa istiqamah adalah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan. Karena hati kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kuasai. Allah yang kuasai, dan mudah bagi Allah membolak-balikan hati seseorang. Ya, pada saat dia taat ataupun pada saat dia melakukan kemaksiatan, bahkan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikannya, merubah keadaan hatinya. Mudah bagi Allah. Maka kita minta kepada Allah, sang pemegang dan penguasa hati kita. Karena kita sendiri pun tidak menguasai hati kita. Allah yang menguasai hati kita. Para jamaah, makanya ada doa yang diajarkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da ma hadaitana. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Ataupun doa-doa yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas keimanan, ketaatan, di atas agamamu, dan seterusnya. Dan itu kita minta tiap hari. Tiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari, tiap saat kita ingin dijaga hati kita, ya, supaya tetap istiqamah. Kadang-kadang kita bisa istiqamah 2-3 jam, ternyata yang lainnya waktunya kita belum bisa istiqamah. Kadang-kadang kita bisa istiqamah 1 hari, ternyata 1 hari kita yang lain tidak bisa istiqamah. Kadang-kadang siang hari kita bisa istiqamah, ternyata malam kita tidak bisa istiqamah. Karena hakikat istiqamah itu tetap dalam ketaatan. Kemarin kita sudah sampaikan, pada saat orang melenceng dari jalan kebenaran,
pada saat orang melenceng dari jalan ketaatan, melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia dikatakan tidak istiqomah. Siang hari dia tidak mau bermaksiat, malam hari sudah mulai, ya, dia bermaksiat. Pada saat itu dia dikatakan tidak istiqomah. Karena istiqomah itu ada yang bentuknya secara umum, ada bentuknya secara khusus, ya, atau secara terperinci masing-masing dari kebaikan dan amal, ya. Baik para jamaah, itu diantara cara kita untuk menegakkan keistiqomahan dalam hidup dan kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan keistiqomahan tersebut dalam hati kita, senantiasa berada pada kebaikan dan kesalehan. Amin, Allahumma amin. Baik para jamaah, akan kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bicara tentang masalah istiqomah, maka pada hadis yang berikutnya bicara tentang iman. Karena yang diwasiatkan oleh Nabi itu dua. Pertama, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, fastaqim, dan istiqomahlah. Ya, hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-17, ini bicara tentang masalah iman. Dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang apabila seseorang telah melakukannya, maka dia akan mendapatkan, dia akan memperoleh manisnya iman, halawatul iman, manisnya iman. Kata Nabi, ada tiga perkara yang apabila seseorang mendapatkannya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan itu menunjukkan para jamaah, iman itu memiliki manis. Tapi manisnya iman itu, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidak seperti manisnya madu atau gula. Tapi manisnya iman itu lebih manis dibandingkan dengan itu. Lebih manis dari rasa-rasa yang kita anggap itu manis. Tapi yang jelas iman itu memiliki sesuatu yang manis. Dan manisnya iman itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang sehat hatinya. Manisnya iman itu hanya bisa dirasakan orang yang sehat hatinya. Orang yang tidak sehat hatinya, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Ya, sebagaimana badan yang sakit tidak bisa merasakan manisnya madu. Ada orang misalnya kena penyakit kuning. Kena penyakit kuning, itu biasanya orang kena penyakit kuning, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang manis. Ya, walaupun dia diberi madu dan sesuatu yang manis, rasa manisnya berkurang atau tidak menyeluruh, tidak secara total dia rasakan manisnya itu, karena dia punya penyakit. Ya, orang yang punya penyakit, maka rasa manisnya tersebut akan berkurang. Begitu juga ketika seseorang punya penyakit dalam hatinya, bermasalah hatinya dari segi nilai keimanan, maka dia akan sulit merasakan manisnya iman. Ya, karena itu para jamaah, hati yang sehat itulah puncak bahwasanya dia akan bisa merasakan manisnya, indahnya, lezatnya, dan nikmatnya nilai keimanan. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin orang-orang di luar sana merasa heran. Ada orang yang rajin ke masjid 5 waktu, kajian datang, selalu berusaha untuk aktif dalam kebaikan dan kesolehan. Mungkin orang-orang di sana luar, yang di sana itu merasa heran. Orang-orang yang di luar merasa heran, ya, itu ngapa ke masjid terus 5 waktu, ya, ndak bosan ke dia, ndak kapak ke dia, apa yang dia lakukan di masjid, heran dia, ya. Sebagaimana juga mungkin kita pun heran terhadap dia ngapa dan ke masjid, jadi sama-sama heran.
Ya, mungkin dia heran terhadap orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi itulah dia telah merasakan manisnya nilai keimanan. Ada buah nilai keimanan yang sangat manis, yang tidak akan dirasakan kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah dengan hati yang sehat. Ya, sebagian orang memandang datang ke masjid 5 waktu, solat 5 waktu, tidak pernah absen, tidak ke kapak, tidak menghasilkan duit, tidak menghasilkan dunia, tidak menghasilkan keuntungan, bagus nonton, bagus santai, jalan-jalan, puas hati. Ya, menurut dia demikian, karena hatinya bermasalah, makanya dia tidak akan merasakan indahnya nilai-nilai keimanan. Makanya orang-orang yang merasakan manisnya iman pasti akan memberikan pengaruh dalam hidup dan kehidupannya. Dia akan merasakan lezatnya taat kepada Allah. Dia akan merasakan nikmatnya duduk di majelis ta'lim. Dia akan merasakan nikmatnya beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan amal saleh. Itu sebuah kenikmatan. Sebuah kepuasan dalam hati. Kenikmatan yang kadang-kadang sulit untuk diukir dengan kata-kata, disusun dengan ucapan, dengan huruf-huruf segala macam, sulit untuk diungkapkan, karena manisnya itu lebih manis dari hanya sekedar ya tadi itu madu, gula atau lain sebagainya, sesuatu yang indah. Dan orang yang sudah merasakan manisnya iman, para jamaah, terhadap dunia ini dia tidak akan pernah tergoda, tidak akan pernah mudah terbawa, ataupun terhadap sesuatu yang tidak dia miliki daripada dunia. Ya biasa saja tidak punya kendaraan, biasa saja tidak punya rumah besar, biasa saja tidak punya duit. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya iman. Semuanya dia gantungkan kepada Allah. Orang yang sudah merasakan manisnya iman itu, apabila dia diuji, dia sabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia berdosa, dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia berat masalahnya, tetap dia sampaikan kepada Allah, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manisnya iman itu bagian terpenting bagi seorang mukmin, dan setiap kita wajib untuk merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan manisnya iman ini para jamaah sudah dirasakan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat dahulu sudah menikmatinya, sudah merasakannya. Makanya jangan heran kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq begitu datang ke kota Madinah, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Tidak ada yang tersisa. Seluruh hartanya yang banyak itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita heran kok bisa? Karena sudah merasakan manisnya iman. Ya, kalau bagi kita ini takut-takut, jangankan seluruh harta kita, 50.000 pun ngari. Ya, ngari kita. Apalagi dia berpikir 50.000 membalikan ke kerupuk berapa bungkus, banyak juga. Jadi tidak jadi dia berinfak. Takut, ngari. Ya, sahabat demikian, tidak tanggung-tanggung. Kita lihat bagaimana Zaid bin Harisah melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilontari dengan batu ketika di Taif. Ya, jadi badannya dijadikan tameng, siap biar dia yang terluka. Kenapa? Itulah manisnya iman sudah dirasakan, manisnya iman sudah dinikmati. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika datang ke kota Madinah. Ya, ada seorang sahabat bernama Sa'ad Ar-Rabi. Sa'ad Ar-Rabi itu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia tawarkan separuh hartanya, ini separuh hartaku kau ambillah, karena kau seorang muhajir, engkau seorang yang hijrah. Aku bantu kau, aku tolong kau. Ini separuh harta, ambillah. Ya, ini ada rumahku, kau pakailah. Bahkan kalau kau mau ada istriku ini aku ceraikan, kau nikahi. Subhanallah. Ya, nawarkan istrinya.
Tapi maksudnya ditawarkan itu diceraikan lalu dinikahi. Ya. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, enggak, aku enggak mau semua. Tunjukkan aja aku ke pasar mana jalan pasar. Ya. Tunjukkan saja. Lihat bagaimana persahabatan, kemudian keterikatan antara sahabat Muhajir dan Ansor. Begitu nilai-nilai kebaikan yang ingin disampaikan kepada saudaranya, dan itu disebabkan karena merasakan manisnya iman, makanya sudah siap demikian. Termasuk tadi cerita Hanzalah, ya, antum tahu enggak bagaimana Hanzalah itu asalnya? Hanzalah itu para jamaah, beliau kan mati syahid dalam sebuah peperangan yang dikatakan oleh ulama jasadnya dimandikan oleh para malaikat, ya, dan bidadari menyambut ruhnya. Itu Nabi sendiri yang bersaksi. Karena Hanzalah itu dikisahkan pengantin baru menikah, ya, dengan seorang gadis bernama Jamilah binti Abdillah. Menikah, pengantin baru melewati malam pertama dilewati begitu saja. Setelah sholat subuh baru dia mendatangi istrinya, ya. Setelah mendatangi istrinya dalam keadaan junub, langsung ada panggilan perang. Itu pagi-pagi subuh-subuh, setelah sholat subuh, setelah beliau mendatangi istrinya, ada panggilan perang. Dalam keadaan junub itu dia berangkat, tidak sempat mandi, ya, tidak sempat mandi basar, membahasa orang Senun, mandi junub, tidak sempat lagi ambil peralatan pedang, tombak segala macam, berangkat. Akhirnya beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengantin baru satu malam syahid. Nabi SAW dicari mana Hanzalah, dikasih tahu dia sudah gugur di medan perang. Nabi SAW memandangnya, melihatnya. Tidak lama kemudian Nabi berpaling. Nabi SAW berpaling, tidak lagi memandangnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa anda berpaling dari Hanzalah sebagai sahabat yang gugur? Kata Nabi SAW, aku melihat bagaimana bidadari itu menyambut dia, ya, menyambut ruhnya, kemudian mengiringi rohnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku pun berpaling, dan Allah ganti istrinya di dunia dengan istri bidadari. Subhanallah. Dan itu para jamaah, karena dia sudah merasakan manisnya nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 perkara yang apabila ada pada seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara tersebut? Pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang mana dia telah menjadikan Allah dan Rasulnya, dia telah menjadikan Allah dan juga Rasulnya lebih dia cintai dari yang lainnya, lebih dia cintai dari keduanya, dari yang lain. Artinya cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul itu melebihi cinta kepada yang lain. Ya, mengalahkan cinta kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu, mengalahkan semua. Dan Nabi katakan cinta Allah, cinta Rasul, kecintaannya kepada Allah dan cintaannya kepada Rasul. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan secara langsung menjadikan Allah dan Rasulnya, tidak menggunakan bahasa yang lain, artinya tidak menggunakan kata sambung yang lain. Nabi tidak mengatakan menjadikan Allah kemudian Rasulnya, enggak, tapi menjadikan Allah dan Rasulnya sekaligus, ya.
Para ulama menjelaskan itu menunjukkan bahwasanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu saling berhubungan, saling berkaitan. Dan ingat, cinta kepada Rasul itu karena sebab tumbuh cinta karena Allah atau mencintai Allah. Mencintai Rasul itu disebabkan karena dia mencintai Allah. Karena itu seseorang tidak boleh mencintai Rasul di atas cintanya kepada Allah. Itu ghulu namanya, berlebihan. Cintanya kepada Rasul di bawah. Dan itu pun karena sebab cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan mendapatkan keberkahan darinya. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.